herbal yang banyak khasiatnya yuk. Kira-kira apa ya? Halo semua, jadi di sini aku mau bikin minuman herbal. Minumannya itu dari bunga rosella ya, ini di bunganya. Jadi selain banyak khasiatnya dan manfaatnya, tanaman ini juga enak loh kalau dibikin minuman. Berhubung di tempat aku banyak, jadi kali ini aku mau buat minuman dari bunga rosella. Jadi ini nih bunganya kayak gini. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang ya tanaman liar. Tapi enggak semuanya bisa tumbuh ya, tergantung dari tanahnya itu sendiri. Aku tuh sering bikin minuman herbal dari bunga rosella ini, cuman udah lama aku nggak buat. Jadi kali ini aku mau bikin lagi minuman dari bunga rosella. Sebenarnya ini tuh banyak yang jual, terutama di toko-toko online gitu ya guys. Mereka tuh jualnya udah keadaan kering, jadi udah dijemur, udah dibikin teh gitu. Tapi harganya itu mahal. Jadi daripada aku beli, mending aku bikin sendiri. Dan yang pasti itu masih fresh karena baru metik dan langsung diolah. Di sini tuh aku metiknya hati-hati ya guys, karena bunga rosella ini tuh dia berduri, bukan berduri sih, kayak berbulu gitu. Cuman bulunya itu tajam, dia putih-putih gitu. Tapi tajam dia kalau nusuk ke jari, ke tangan gitu tuh sakit, kayak kesusupan gitu loh guys. Jadi ini tuh udah dapet banyak dan udah langsung bisa dibikin minuman. Jadi cus lah, bisa kita langsung olah. Tapi ya guys, bunga rosella ini tuh prosesnya itu susah-susah gampang. Jadi ya susahnya itu dia ribet ya, terutama untuk ngupasinnya. Dan di sini tuh aku hati-hati banget, aku pakai plastik tangannya. Karena kalau nggak pakai plastik, ini tuh bulu-bulu yang di bunga rosellanya itu bisa kena tangan dan sakit. Kalau udah ketusuk ke tangan tuh dicabutnya itu susah. Makanya aku di sini pakai plastik biar tangannya nggak kena bulu-bulunya itu. Di sini tuh aku kupasin satu-satu ya. Jadi aku ambilin apa sih namanya ini tuh luarnya doang yang merah-merah gitu. Dalamnya itu dia nggak bisa diolah karena dalamnya itu biji. Jadi yang diambil cuman kelopaknya aja. Ini tuh daunnya juga rasanya asem, bukan hanya kelopaknya bunga rosellanya aja, tapi daunnya juga asem. Di sini tuh aku kupas satu-satu ya, jadi lumayan ribet dan makan waktu. Cuman di video ini aku percepat biar nggak terlalu lama. Di sini sumpah ya bener-bener harus hati-hati banget karena sebelum-sebelumnya tuh aku kalau bikin ini pasti aja selalu ketusuk tangannya. Nah ini nih yang bikin ribet itu kayak gini, harus ngupas satu-satu kelopaknya. Makanya aku nggak sukanya tuh sebenarnya ininya. Kalau bikinnya sih oke-oke aja ya, gampang, tinggal direbus kasih gula udah jadi. Buat kalian yang penasaran sama bijinya nih ya, aku buka ya. Jadi bijinya itu ada di dalam, ya lumayan banyak ya, dan bijinya itu keras. Ini tuh kalau udah kering dia mekar sendiri, terus ntar pada jatuh ke tanah, abis itu udah tumbuh. Nah ini bijinya, ini tuh bijinya mirip banget sama biji kangkung ya. Jadi bener-bener gampang nanamnya, nggak perlu ribet-ribet gitu. Jadi tuh nggak usah sengajain ditanam gitu, cuman jatuh di tanah aja dia bisa langsung numbuh gitu. Tuh kan apa aku bilang, ketusuk tuh, padahal udah pakai sarung tangan, bukan sarung tangan ding, ini plastik ya, udah pakai plastik tetep aja ketusuk. Nih kalau nggak percaya nih, dia itu berbulu, bulunya itu walaupun putih gini tapi dia kaku, jadi kalau nusuk ke jari itu sakit. Padahal dari tadi tuh udah hati-hati banget tapi tetep aja tuh nusuk ke jari. Makanya harus bener-bener hati-hati banget. Tuh, kalian lihat sendiri kan tuh kayak gitu tuh bulunya putih-putih gitu. Tapi berhubung aku belum selesai, jadi tetap aku lanjutin ya, walaupun tangan udah ketusuk-tusuk. Tetap aku lanjutin sampai selesai. Ini tuh bagian part yang bener-bener nguras emosi, bikin sabar, harus hati-hati, harus pelan-pelan juga.
Makanya kenapa dijualnya mahal. Kalian tahu sendiri kan, lihat sendiri gimana prosesnya. Jadi bener-bener ribet banget. Udah gitu, itu kalau yang dijual kering itu kan sedikit ya, udah gitu mahal. Nah itu sebenarnya pas proses basahnya itu aslinya banyak banget, tapi begitu kering dia jadinya sedikit kempes gitu. Bahkan yang aku petik ini aja kalau dikeringin jadinya sedikit banget. Nah ini udah ya, udah semua aku kupasin. Ini tinggal ada daun-daunnya, tinggal aku buangin aja. Abis itu aku cuci, terus langsung deh direbus. Dan kalau proses cucinya pun harus benar-benar bersih banget, karena di dalam kelopaknya itu biasanya suka banyak hewan-hewannya gitu yang kayak putih-putih gitu. Kalau di sini tuh hewan itu namanya banci. Jangan salah ya, tapi bukan banci yang suka mangkal malam-malam itu. Kalau itu beda lagi. Kalau ini tuh hewan, tapi di sini nyebutnya kayak gitu. Sejenis hama gitu ya. Nah, ini tuh udah langsung aja dicuci. Cuci harus sampai berkali-kali ya, karena biar hewan-hewannya itu pada hilang. Terus di sini aku nyucinya itu tetap pakai plastik karena takut ketusuk lagi. Setelah itu kalau udah dicuci gini, udah dikusuk-kusuk gitu pakai plastik, dia udah mulai berkurang ya, bulu-bulunya tuh udah mulai copot, tapi belum terlalu yang bersih-bersih banget karena emang dia susah copotnya. Nih kayak gini nih bersihinnya, dibuka kelopaknya satu-satu, di dalamnya itu suka banyak putih-putih hewan gitu, makanya harus bener-bener teliti dan bersih. Ini tuh aku airnya kira-kira aja ya, secukupnya aja, dan langsung masukin kelopaknya yang tadi. Habis itu, setelah mendidih, langsung dikasih gula pasir. Di sini aku pakai gula pasirnya itu 4 sendok, tapi sama juga ya, disesuaiin selera kalian masing-masing. Jadi pokoknya sesuai selera aja lah. Kalau mau manis, ya tinggal tambahin gulanya. Tapi kalau nggak mau yang terlalu manis, ya gulanya sedikit aja. Di sini aku pakai gula sekitar 4 sendok gitu. Nah, ini tuh kelopaknya yang udah mulai layu. Di sini aku rebus selama kurang lebih 15 menit ya. Ini tuh airnya udah mulai merah, dan kalau udah mulai merah gini udah mateng tandanya, tinggal dimatiin, nunggu dingin, dan saring. Sebenarnya nggak disaring juga nggak apa-apa ya, karena dia tuh kalau udah dingin ke bawah sendiri. Nah ini aku tuang ke gelas, jadi kali ini aku minumnya mau anget ya. Sebenarnya bisa dikasih es, bisa dingin gitu, bisa anget juga. Jadi sesuaiin selera kalian masing-masing. Oke? Karena mau diminum anget atau dingin tetap enak rasanya. Untuk rasa dari teh rosella ini tuh dia asem gitu. Makanya kalau nggak dikasih gula itu bener-bener asem banget. Jadi khasiat rosella itu banyak banget. Salah satunya itu bisa menurunkan asam urat, buat diabetes mellitus, mengurangi kadar kolesterol jahat, serta mengurangi lemak dalam tubuh. Jadi bagus banget yang buat lagi diet nih, karena bisa buat melangsingkan tubuh dan bisa menghambat sel kanker, mengurangi resiko jantung, mencegah sariawan, panas dalam, dan batuk, juga pilek. Bisa buat demam juga, dan sakit kepala, karena kandungan antioksidan yang ada di bunga rosella itu banyak banget, makanya bagus buat tubuh. Asal dikonsumsi rutin ya, dan dalam jumlah yang secukupnya. Apapun yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus, walaupun banyak manfaatnya. Tapi kalau dikonsumsi terlalu berlebihan atau dalam jumlah banyak dan tidak pakai porsi, itu memang nggak bagus ya buat tubuh. Selain bisa buat jantung, bisa buat mencegah batu ginjal, dan mencegah organ hati. Karena manfaat lain dari bunga rosella itu sendiri, dia bisa menyaring racun dalam tubuh kita. Makanya bagus banget buat membantu pencernaan dan melancarkan buang air besar. Namun kalian harus hati-hati nih yang punya penderita lambung atau MAH, karena kandungan dari rosella itu sendiri dia itu asamnya tinggi. Makanya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan penderita MAH itu kambuh. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Oke, sekian penjelasan dari aku. Silahkan dicoba ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar nggak ketinggalan video-video aku.